Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal, juga bening hati. Kita bertemu kembali di Sinem Talk Series edisi yang ke-41. Kali ini hadir seorang Kak Aura Nisa Sasi Kirana, mahasiswi baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yang menarik dari cerita beliau kali ini adalah bagaimana naluri keingintahuan, naluri curiosity, menuntun membimbing seorang Kak Sasi untuk menemukan masa depan, menemukan kampus yang saat ini Kak Sasi jalani, belajar di dalamnya. Dan yang sangat berkesan juga bagaimana Kak Sasi bercerita tentang keunikan generasi milenial yang sebenarnya multitasking, penuh potensi yang belum terberdayakan secara maksimal. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan untuk selalu terhubung dengan channel Fatih Izimani sebagai wujud dukungan akan cerita-cerita indah berlimpah kebaikan. See you next. Mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini Pak Agus sedang mau ngobrol sama seorang Kak Sasi. Lebih nama lengkapnya Kak Aura Nisa Sasi. Mungkin Kak Sasi mau cerita, bukan cerita, kenalan dulu sama teman-teman. Silakan say hello or say salam. Silakan Kak Sasi. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perkenalkan nama saya Sasi. Ya kalau misalnya nama lengkapnya Aura Nisa Kirana. Saya salah satu dari alumni SMP Anissa angkatan 14. Sekarang saya lagi jadi mahasiswa, masih mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada. That's all? Itu saja? Ya. Baik, sebelum ke UGM ya, sebelum ke kampus legendaris UGM, Sasi ini yang bagus tahu dulu sebelum kuliah di UGM mengambil sekolah lanjutan yang barangkali berbeda dari teman-teman yang sekarang lagi nonton konten ini. Biasanya kita lulusan mana, SMA mana, ternyata untuk Sasi itu sangat berbeda. Sasi ikut sekolah yang lekat dengan citra kedinasan, kedisiplinan di sebuah sekolah di Bandung. Mungkin Sasi boleh cerita? Ceritanya bagaimana aku berani memilih sekolah seperti itu, ditambah dengan kondisi Sasi adalah seorang ya katakanlah seorang muslimah ya, bapak nyalinya, kemudian fisiknya, apa presentasinya. Boleh cerita nggak Sasi? Boleh. Jadi mungkin aku mau cerita dulu dari awalnya tuh aku mulai memutuskan buat masuk ke SMA yang berbasis semi militer itu, atau mungkin yang tahu itu namanya SMA Krida Nusantara, itu ada di Bandung. Mungkin beberapa orang kalau dengar SMA militer itu yang dibayangannya itu SMA Krida Nusantara di Magelang ya. Nah, jadi aku kebetulan sekolahnya itu di Bandung di SMA Krida Nusantara. Sebenarnya masih ada hubungannya lah sama SMA Taruna Nusantara kalau dilihat dari kayak pemiliknya gitu. Terus awalnya kenapa aku bisa mutusin buat di sana itu sebenarnya keputusan itu tuh nggak aku rencanain dari aku kelas 1 SMP atau kayak aku dari dulu pengen masuk ke sekolah kedinasan gitu, enggak. Itu tuh baru muncul pas aku SMP kelas 3. Jadi pas orang-orang yang pengen nyari SMA, mungkin beberapa udah punya tujuan-tujuan SMA favorit di Jakarta. Aku waktu itu masih belum ada, dan tiba-tiba aja aku memutuskan buat masuk ke SMA yang cukup bikin teman-teman aku kaget, terus bikin orang tua aku kaget, karena gak nyangka ya mungkin kayak, ya mungkin aku cewek gitu kan, terus aku juga bukan yang, bercita-cita buat jadi salah satu dari orang-orang di kedinasan gitu, dan aku juga nggak yang cewek yang posturnya juga ya kayak anak-anak kedinasan banget lagi, soalnya aku nggak yang terlalu tinggi juga kan. Aku tuh sebenarnya alasan yang pengen banget kenapa aku pengen ke sana itu karena yang pertama mungkin emang dari sananya aku itu orangnya suka cari pengalaman baru gitu yang beda dari orang lain, karena aku ngerasa kalau misalnya aku masuk ke SMA di Jakarta, bagus, emang aku akuin bagus, terus kayak kualitasnya juga udah terjamin. Aku juga orangnya suka organisasi, dan kalau SMA di Jakarta mungkin
udah lebih terbukti gitu kan kinerja organisasinya. Cuman aku pengen kayak aku mencoba sesuatu yang mungkin gak bakal dicoba sama teman-teman aku, jadi aku bisa punya cerita hidup yang lebih variatif gitu. Nah, akhirnya aku decide tuh buat masuk ke sana. Itu sih sebenarnya alasannya nggak ada, maksudnya bukan karena dorongan orang tua juga, atau kayak karena aku bercita-cita menjadi sesuatu juga enggak. Emang dari diri aku sendiri aja yang murni pengen pengen cari pengalaman aja gitu. Dan aku ngerasa di SMA itu juga nggak bakal menutup ke apa ya, nggak bakal menutup aku gitu loh. Nggak, aku kan nggak yang harus dijurusin buat masuk kedinasan doang kan. Kalau misalnya pas masuk sana aku pengen masuk kuliah juga aku masih bisa gitu. Tapi kan pengalamannya beda dong pasti, karena ya yang bikin beda itu bukan cuma militer doang sih sebenarnya. Kayak itu kan sekolah asrama yang mengharuskan kita kayak tinggal jauh dari orang tua sendirian, terus kayak dari pagi sampai malam itu, sampai pagi lagi tuh kita di situ-situ doang, terus kita harus hidup dengan peraturan yang mungkin kalau buat anak SMA ya ngapain gitu loh hidup diatur-atur sedemikian rupa, padahal biasanya anak-anak SMA lain pasti pengennya ya bebas main, bebas bawa HP. Itu sih mungkin yang menurut aku lumayan berbeda lah dari SMA lainnya. Oke. Yang menarik di sini adalah kalau kemudian pilihan ini membuat teman-teman terkejut begitu, sekaligus heran, mungkin itu masih bisa diterima. Tapi kalau kemudian ternyata yang heran, yang kaget juga ternyata adalah orang tua, ini sebuah hal yang luar biasa. Pertanyaan bagus adalah bagaimana seorang Kak Sashi meyakinkan orang tua bahwa this is my choice and I believe this is the best way for my life. Jadi bagaimana tips seorang Kak Sashi untuk meyakinkan, memberikan pemahaman ke orang tua dari yang semula kaget, sekarang menjadi, kalau boleh dibilang, mungkin supporter nomor 1. Ya, mungkin kalau itu emang awalnya tuh orang tua aku kaget banget dan gak menyarankan aku buat masuk ke sana. Karena mungkin dari background aku juga, emang sebenarnya juga fisik aku tuh dulu gak yang terlalu kuat gitu. Kayak aku tuh nggak kuat lari, terus aku juga sering sesak nafas dan sebagainya. Jadi orang tua aku juga prihatin kan kalau aku masuk sana. Tapi sebenarnya menurut aku gimana kita bisa ngeyakinin orang tua buat percaya gitu. Misalnya kita mau jadi apa, atau kita mau masuk nanti SMA di mana, kuliah di mana. Itu harus dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita udah punya tekad nih kayak, oke, aku harus punya goal, aku harus masuk ke sana. Secara nggak langsung kalau seluruh apa ya, diri kita semua ini udah yang benar-benar kayak bertekad gitu, nanti seluruh bagian dari tubuh kita juga bakal kayak mendukung kita, dari mulai mental kita jadi kuat, terus fisik kita, terus kita jadi bisa yang kayak merencanakan, kayak misalnya aku waktu itu kan kekurangan aku tuh di fisik ya, jadi aku benar-benar nge-push diri aku kayak aku bangun pagi-pagi, aku bangun jam 5-an sebelum sekolah gitu, atau di hari-hari libur aku lari, aku maksa diri aku buat lari. Nah, aku tahu kalau misalnya aku lari tuh biasanya aku selalu kayak pusing segala macam kan. Jadi aku bikin target kayak awalnya mungkin hari ini aku lari berapa menit, minggu depan aku lari berapa menit, sampai akhirnya aku berhasil gitu. Pas aku tes fisik, alhamdulillahnya aku nggak pingsan atau aku nggak pusing, dan alhamdulillah aku lolos gitu kan. Itu sih orang tua aku tuh ngelihat perjuangan aku yang aku bangun tiap pagi, aku lari, terus gimana aku bisa ngeyakinin mereka. Orang tua aku sih bilang pokoknya kalau misalnya anak itu udah kelihatan bertekad banget dan dia punya alasan yang kuat gitu buat mencapai mimpinya, pasti orang tua tuh bakal suportif. Dan menurut aku yang paling penting itu juga, kita harus berani gitu ngomong ke orang tua kita harus komunikasiin, kayak jangan dipendem doang gitu, karena salah satu cara kita biar kita bisa kayak menggapai mimpi kita itu ya bangun relationship yang baik dengan orang tua kita. Karena kalau support dari orang tua itu udah dapet, doa dari orang tua udah dapet, insya Allah sih kemana-mana, kesana-kesananya pasti dilancarin. Menurut aku sih gitu, Pak. Ya, luar biasa ya. Dan mungkin ini belajar dari seorang Kak Sashi, bahwa ternyata dalam beberapa hal, lack of hope, tanpa harapan, tanpa ambisi, ternyata bisa jadi malah menjadi sebuah hal yang bisa jadi miracle, sebuah keajaiban. Seorang Kak Sashi, saya sekolah ke sini tidak dengan sebuah ambisi saya harus dengan nilai tinggi, tidak dengan ambisi saya akan mendapatkan begitu banyak teman, tapi cuma dengan satu reason, saya ingin sebuah hal baru yang belum pernah saya temui, dan
itu semua semacam harapan yang minim kalau Paulus bilang ya. Kita nggak punya tujuan, bukan nggak punya tujuan. Tujuan kita sederhanakan. Yang penting saya menikmati prosesnya. Itu yang membuat mungkin bisa jadi itu kunci seorang saksi bisa bertahan dan bukannya 1 tahun sampai 3 tahun ya di Bandung ya. Berikutnya, setelah kemudian saksi meyakinkan orang tua, bagaimana saksi menjalani hari-hari awalnya di Bandung yang notabene jauh dari orang tua, sistem pendidikannya juga mungkin jadi baru, belum pernah saksi temui, dan apakah ada semacam bukan kontra ya, hal-hal yang mungkin saksi merasa tidak nyaman, dan bagaimana saksi menyiasati, menyikapi. Kalau itu setelah saya bertekad gitu kan, saya alhamdulillah diterima, Sasi tuh mulailah masuk menjalani hari-hari baru di sana. Dan yang Sasi rasa tuh pasti ada yang nggak sesuai sama ekspektasi Sasi. Karena dulu mungkin Sasi, sebelum Sasi masuk ke sana, Sasi udah tahu kalau misalnya masuk ke sana nih pasti keras, pasti Sasi bakal ketemu sama hal-hal baru yang bakal nguji mental Sasi banget. Karena sebelumnya juga pas Sasi sekolah di Anissa kan udah sering ya di Anissa tuh ada kayak camping-camping yang berbasis disiplin segala macam, dan Sasi udah tahu kalau itu tuh menguji mental. Dan apalagi sekarang Sasi masuk ke sekolah yang setiap hari Sasi bakal didikannya tuh kayak gitu. Dan benar ternyata yang Sasi rasa, yang Sasi pikirin kalau misalnya pas masuk sana tuh bakal menguji mental tuh bener banget. Karena jujur kaget, yang awalnya hidup tuh bener-bener kayak ya kalau kita sama orang tua walaupun ada aturan tapi ya kita masih bisa keluar, masih bisa main HP, masih bisa ya lihat-lihat jalanan luar, masih bisa ke mall. Dan tiba-tiba Sasi masuk ke sana bener-bener yang kayak dikunci di situ, terus dikasih hal-hal baru yang kayak disiplin lah, baris berbaris lah, apa segala macem. Terus ketemu juga sama senioritas, yang dimana Sasi di Anissa juga nggak pernah kan, nggak ada senioritas gitu di Anissa. Di sana Sasi harus ketemu senioritas dan harus belajar kayak di sana harus benar-benar ngerespek senior banget, ngerespek guru banget. Kayak maksud Sasi ngerespek guru ini di sini, kalau di Anissa kita tetap respek guru ya, tapi Sasi ngerasa kalau di Anissa tuh kayak kita tuh bisa jadi lebih kayak temen gitu sama guru, kayak bisa lebih santai, bisa curhat ini segala macam. Sedangkan kalau di Krida tuh ya harus yang benar-benar gimana ya, hormat, sopan, ngomong juga ada ketentuan ya, harus pakai kata-kata apa segala macam. Jadi ya lebih banyak aturan aja gitu ke sana hidupnya. Dan salah satu hal yang nggak sesuai sama ekspektasi Sasi itu, di situ ruang belajar Sasi itu lumayan susah. Karena jujur waktu itu Sasi masih ngejar buat masuk ke perguruan tinggi negeri kan. Nah, Sasi mikir kalau misalnya Sasi susah buat ngakses pelajaran lewat internet, itu bakal jadi sesuatu yang cukup cukup bikin Sasi khawatir lah, gimana ini biar bisa dapat pendidikan yang setara sama anak-anak di luar, anak-anak SMA Jakarta yang bisa bimbel, bisa les privat segala macam. Sedangkan Sasi cuma satu, belajar di sekolah, udah itu aja kan. Nah akhirnya Sasi sempat kaget, terus sempat yang kayak sempat lah kayak meragukan keputusan Sasi yang kemarin nih, bener nggak sih sebenarnya dengan tujuan Sasi yang sebenarnya tuh mau masuk PTN gitu. Walaupun tujuan Sasi yang sebelumnya yang Sasi mau dapetin hal-hal baru, itu Sasi dapetin semua. Tapi cuma ada satu ekspektasi yang nggak sesuai aja sama Sasi. Ya itu sempat bikin aku labil sih, kayak selama 1 semester ngobrol sama orang tua juga sempat yang kayak bingung juga harus kayak gimana. Cuman akhirnya ya bener sih kalau misalnya kita emang, karena waktu itu Sasi mikirnya ini udah pilihan yang Sasi buat gitu. Kayak udah gimana ya, masih bisa lah kalau misalnya masih mau diperjuangkan. Karena menurut Sasi kalau misalnya Sasi nyerah terus Sasi pindah sekolah gitu, ceritanya itu bakal jadi kayak sesuatu yang merugikan dong buat Sasi. Di saat Sasi udah bisa dapetin hal-hal yang bermanfaat banget di sana. Nah akhirnya alhamdulillah lah masih bisa, karena di sana kan kalau misalnya kita aktif gitu di sana, kita aktif organisasi, itu kita bisa dapat akses internet gitu, kayak kita bisa bawa laptop, terus kita bisa pakai smart class segala macam. Jadi itu juga nggak terlalu nggak terlalu beban gitu di Sasi. Dan kebetulan juga pandemi kan, jadi selama kelas 12 itu di rumah, jadi alhamdulillah bisa dapet bimbel. Itu sih kalau misalnya hal yang nggak sesuai sama ekspektasi Sasi di sana yang lumayan kontra. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya hal-hal yang
Sasi pengen dapetin di sana itu jujur Sasi dapetin semua, dari mulai rasa kekeluargaan sama teman-teman itu nggak pernah Sasi dapetin selama Sasi di luar kampus, karena kayak selama Sasi di Krida tuh bener-bener yang saya dari pagi sampai malam tuh sama teman-teman yang bisa kayak cerita apapun, kerasanya tuh nggak sendiri gitu, bener-bener berasa keluarganya tuh ada banyak yang sayang sama aku gitu. Dan itu bener-bener sampai sekarang juga belum pernah lah dapet perasaan kayak gitu, dan makanya saya nggak pernah nyesel buat masuk ke sana. Terus mental juga kedidik banget, jadi sekarang nggak yang terlalu gimana ya, kalau misalnya ngadepin sesuatu yang sulit gitu nggak terlalu yang kayak ketar-ketir atau kayak ketakutan segala macam, udah ngerti, udah bisa nge-build diri sendiri gimana caranya buat bisa ngadepin sesuatu yang nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu. Dan banyak banget hal lain sih. Jadi intinya hal-hal yang Sasi mau kejar di sana tuh Sasi dapet. Cuman ya kalau misalnya ditanya ada nggak yang kontra, ada. Cuman at the end tetap bisa di solve gitu. Ya, bertahan sampai dengan kuliah lulus ya. Nah sekarang hal paling berharga yang saya sudah dapatkan selain pengalaman baru, adakah yang saya sampaikan ke teman-teman? Sama Pengalaman Sasi yang paling berharga selama di Bandung menjalani sekolah semi militer? pengalaman yang nggak bakal pernah bisa tergantikan tuh itu sih yang Sasi bilang tadi, kebersamaan sama teman-teman. Karena itu bener-bener Sasi rasa kayak walaupun di SMA lain juga ada ya teman-teman, terus pasti ada juga kayak kebersamaan mereka, tapi beda aja gitu menurut Sasi, karena ya kita bener-bener tidur bareng mereka, kita bener-bener kalau mereka lagi ada masalah di rumah atau masalah sama senior, kita yang ngebantuin mereka. Dan walaupun ada senioritas, tapi di situ di sini kan Sasi posisinya tuh anak pertama ya kalau di keluarga, dan nggak pernah tuh ngerasain namanya punya kakak, punya abang gitu. Selama di sana tuh Sasi ngerasain Pak, rasanya punya kakak, rasanya punya abang. Jadi sama sekali nggak nyesel sih, dan akhirnya bisa ketemu sama guru-guru yang berperan kayak jadi orang tua Sasi sendiri. Itu sih menurut Sasi pengalaman paling berharga yang Sasi dapetin di sana. Kebersamaan, kekeluargaannya. Dan ini mungkin akan terjadi suatu saat nanti, atau mungkin pernah terjadi. Apakah ini sebuah pertanyaan yang keliru, ataukah memang seperti itu seharusnya? Jadi bisa jadi suatu saat akan ada pertanyaan, Sashi pernah masuk ke SMA semi militer dan sekarang kemudian katakanlah melanjutkan ke sekolah lanjutan atau mungkin kampus perguruan tinggi yang barangkali tidak berkaitan langsung dengan ketika Sashi SMA. Bagaimana saya akan menjawab pertanyaan seperti itu? Karena orang cenderung bertanya bukan untuk mencari tahu, tapi lebih menunjukkan sikap pesimistis mereka, sikap ya. Jadi ada yang nggak kuat nih dengan jalan hidup Sasi dari sekolah militer dan kemudian masuk ke. Adakah yang perlu diluruskan atau mungkin bagaimana Sasi akan menjelaskan model pertanyaan semacam ini? Mungkin coba Sasi clearin dulu ya, pertanyaannya itu berarti kenapa Sasi sekolah di Krida tapi masuknya ke UGM gitu? Ya kurang lebih seperti itu. Dari kalau secara linear begitu, seyogianya tentunya ketika sudah menyelesaikan di SMA di Bandung, tentunya itu kan semi militer ya. Ya. Tentunya harapannya juga nanti perguruan tingginya mungkin katakanlah semacam perguruan tinggi militer seperti itu, atau mungkin jadi ini sebuah persepsi yang keliru ya, karena jadi meskipun semi militer tapi jadi di dalamnya polanya masih SMA gitu. Cuma pendekatannya saja mereka lebih disiplin, lebih. Jadi itu mungkin yang perlu jadi itu yang perlu saya sampaikan juga, karena jangan sampai orang salah persepsi karena dengan penyebutan semi militer seolah kesannya setiap hari harus berseragam, setiap hari harus menjalankan latihan fisik seperti itu. Jadi sebenarnya di Bandung sendiri adakah kesamaan dengan sekolah-sekolah SMA umum dalam hal ini? Jadi supaya tidak ada persepsi yang keliru bahwa sama kok, cuma sebutannya saja SMA yang semi militer, tapi secara esensi kita sama dengan sekolah-sekolah SMA pada umumnya. Sebenarnya ini cukup sering sih ditanyain sama orang. Banyak yang suka salah persepsi, kayak bahkan teman-teman saya sendiri yang suka ngerasa misalnya Sasi lagi belajar terus kayak Sasi ngerti satu materi misalnya integral gitu, matematika.
Mereka nanya kayak, kok bisa ngerti? Kan kamu sekolah militer, bukannya cuma latihan Hmm. fisik doang, gini-gini. Nah itu sering banget tanyain, dan untuk menjawab itu, sebenarnya jawabannya sama aja. Sekolah semi militer itu nggak mengharuskan anak-anaknya harus masuk ke perguruan tinggi yang berbasis militer juga, enggak. Maksudnya, kenapa disebut berbasis semi militer? Karena sekolah itu tuh tetap menjalankan kurikulum yang sama SMA lainnya, tetap memberikan platform kayak ekskul, organisasi seperti OSIS, pramuka, dan lain itu tetap ada. Tapi mungkin yang membedakan kayak ada beberapa ekskul kita itu yang mungkin gimana ya, sedikit berbeda lah sama sekolah lain. Kayak ada pasukan keamanan siswa, terus kayak ada yang macam-macam lah yang mungkin cukup berbeda. Terus mungkin yang bikin berbeda itu ya peraturan-peraturan yang cukup disiplin, kayak kalau kita makan itu setiap hari kita makannya modelnya sistem makan komando, terus ke sekolah itu harus baris berbaris, berseragam setiap hari itu iya. Terus apa lagi ya, latihan fisik itu sebenarnya nggak setiap hari sih. Kalau misalnya kita masih awal-awal mungkin tuh setiap hari, mungkin tuh tujuannya biar kita ke build up dulu aja gitu, biar badannya tuh kebentuk segala macam. Tapi kalau kita udah kelas 11, udah kelas 12, itu lebih dibebasin sih Pak. Kayak kalau emang kita mau masuk ke sekolah kedinasan, ada program mereka sendiri yang mereka latihan fisik setiap hari. Nah, buat yang anak-anak PTN, ada juga program kayak bimbelnya gitu yang dari sana. Biasanya tuh mereka ngedatengin misalnya salah satu di partner bimbel, misalnya namanya adalah misalnya SSC gitu. Nah, itu tuh didatengin gitu ke Krida buat anak-anak yang mungkin mau masuk PTN segala macam. Pemantapan aja kita dipisah kok buat anak-anak yang masuk ikatan dinas dan mau masuk ke perguruan tinggi. Jadi intinya persepsi orang yang ngira kalau misalnya sekolah semi militer itu ya udah anak-anaknya harus masuk ke sana aja, itu enggak sih. Karena fleksibel, tetap dibebasin anak-anaknya mau jadi apa terus dibebasin, tapi pendekatannya emang lebih ke semi militer aja. Soalnya buktinya kita kan juga ada study tour gitu ya Pak. Nah, study tour kita itu mungkin yang bikin beda sama sekolah lain. Kalau sekolah lain kan biasanya jalan-jalannya ke UI, ITB, kampus-kampus gitu ya. Kita tetap jalan ke kampus-kampus, kayak angkatan sasi kemarin kebagiannya ke Unair dan Unbrau, tapi kita juga jalan-jalan kayak ke Akademi Angkatan Laut, ke Akademi Kepolisian, militer gitu-gitu. Jadi menurut Sasi malah lebih besar aja ininya, lingkupnya. Jadi kalau anak-anak mau masuk ikatan dinas bisa, PTN bisa. Itu sih Pak. Ya. Jadi simpulannya nothing to lose ya kalau ada pertanyaan semacam itu. Ya. Yang harus diluruskan pertanyaannya sebelum kita memberikan jawabannya. Bisa dikatakan berarti kelebihan yang dimiliki oleh SMA Krida Nusantara adalah, dan barangkali ini tidak dimiliki oleh SMA pada umumnya, adalah jalur tadi ya. Kalau mungkin SMA secara umum hanya memberikan gambaran jalur setelah selesai dari sekolah ini Anda bisa lanjut ke PTN atau PTS. Ini itu masih sebuah tingkat lanjut yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan sekolah yang bersangkutan. Tapi sementara untuk SMA Krida Nusantara dia punya channel semacam itu. Tinggal Anda mau memilih yang mana, mau lanjut ke yang jalur bukan normal, jalur yang umum begitu, ada yang ke PTN atau yang ini jalur yang sudah spesifik, Anda ingin lebih tekun lagi di bidang militer ini, jadi silakan masuk ikatan. Jadi mungkin untuk salah satu keunggulan SMA Krida Nusantara ya, jadi dia punya dua choice, silakan pilih yang mana, mau ikut yang jalur umum atau jalur yang khusus yang memang ingin mendalami lebih dalam tentang pengetahuan semi militer ini terutama. Baik teman-teman, kita sudah tahu passion utama dari seorang Kasasi masuk SMA karena hal yang sangat sederhana, suatu hal yang baru. Itu jarang sekali karena rata-rata orang menginginkan SMA dengan reason, dengan sebuah passion yang ingin masuk PTN, ingin dapat nilai yang bagus, terutama rata-rata ingin masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Itu orang Kasasi mungkin punya, tapi untuk saat itu belum itu dipikirkan. Saya ingin tahu nih, passion, the reason, hal paling dasar apa yang menjadi latar belakang seorang Kasasi akhirnya sekarang berada di kampus legendaris UGM? Apakah masih sama dengan reason ketika mau masuk SMA, apakah mungkin sudah berubah? Enggak sih, udah berubah sih Pak. Karena kan mungkin SMA kan udah harus mikir lah mau masuk mana itu udah. Karena kan maksudnya dari SMA udah masuk universitas sudah jenjang terakhir gitu kan, langsung masuk dunia kerja. Jadi pasti ada alasan yang kenapa milih di UGM. Sebenarnya waktu itu
pilihannya itu awalnya mau kuliah di luar negeri. Tapi pikiran Sasi waktu itu ya terlalu jauh dan mikirin orang tua juga karena SMA udah jauh, masa kuliah jauh lagi gitu kan. Akhirnya milih lah mendingan masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia dan kebetulan banyak program double degree juga kan sekarang. Nah, Sasi itu tertarik banget sama program double degree itu. Karena waktu itu Sasi mikirnya kayak pengen lah belajar dari kurikulum Indonesia juga. Karena kan toh nanti kerjanya bakal di Indonesia gitu. Tapi pengen juga bisa pelajarin kurikulum dari universitas luar. Akhirnya saya cari tuh universitas yang program double degree-nya itu dibilang bagus lah di Indonesia. Nah, menurut Sasi waktu itu, halo Pak, Ya, nah, suara Sasi terdengar kan ya? dengar. Jadi antara Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada. Nah, akhirnya memutuskan di Universitas Gajah Mada karena waktu itu Sasi ngelihat kalau misalnya jurusan manajemen di di Universitas Gajah Mada itu udah terakreditasi sama AACSB dan itu tuh satu-satunya jurusan di Indonesia yang udah terakreditasi sama itu. Jadi Sasi yakin ke sana dan salah satu alasannya juga seleksinya paling pertama di antara universitas lain. Jadi kalau mau masuk ke kelas internasional Universitas Gajah Mada itu Februari itu dia udah buka. Jadi sebelum UTBK, sebelum ujian-ujian mandiri lainnya itu udah dapat duluan. Jadi kan Sasi mikirnya kalau Sasi udah bisa lulus di awal nih, ibaratnya Sasi udah punya pegangan gitu. Jadi kesananya tuh udah enak. Nah makanya waktu itu Sasi akhirnya memutuskan untuk masuk ke Universitas Gajah Mada. Gitu sih Pak. Kalau passion yang memutuskan berarti passion tuh lebih ke arah kenapa Sasi masuk jurusan yang sekarang ya. Ya, Passion tuh sebenarnya waktu itu SMA sempat labil karena waktu itu Sasi emang dari dulu orangnya tuh suka aktif aja, suka organisasi, suka ikut-ikut panitiaan segala macam. Tapi waktu itu Sasi emang lumayan tertarik buat ke arah dunia politik waktu itu. Jadi waktu itu mikir antara masuk hukum, visipol, atau bisnis. Padahal bisnis nih pilihan terakhir nih waktu itu. Waktu itu tuh yang Sasi pengen banget tuh antara hukum sama visipol. Itu waktu kelas 11. Waktu itu decide waktu hukum sama visipol pengennya di Universitas Indonesia. Karena kan pengen di UGM karena bisnisnya bagus kan. Terus setelah research, terus coba-coba bisnis waktu itu kan kebetulan pandemi coba-coba bisnis, ngobrol sama orang tua. Ternyata Sasi ngerasa kayaknya passion Sasi ini lebih cocok masuk kalau ke manajemen soalnya Sasi ini basicnya orangnya itu fleksibel gitu kayak nggak terlalu suka sama yang terlalu kaku gitu kayak terlalu apa ya terlalu kaku gitu tuh Sasi nggak suka. Lebih suka tuh kalau belajar pelajaran yang fleksibel yang bisa evolve lah mindsetnya. Sasi suka pelajaran kayak gitu. Akhirnya orang tua juga setuju kalau Sasi ambil di Fakultas Ekonomi. Soalnya waktu itu mama Sasi juga waktu muda Fakultas Ekonomi jurusan manajemen juga. Ya udah akhirnya Sasi mantep ngambil jurusan manajemen. Awal masuk tuh sempet yang ragu, nih bener nggak ya pilih jurusan manajemen? Soalnya masih ada rasa ketertarikan sama visipol dan hukum. Nah ternyata setelah masuk di dunia kuliah nih, terus Sasi ikut BEM. Sasi kan waktu BEM tuh masuknya ke bagian kajian strategis, jadi lebih ke arah politik. Disitulah Sasi tahu kalau ternyata Sasi nggak nyesel ngambil manajemen, karena ternyata Sasi tuh nggak terlalu passion lah di bidang politik yang sebenarnya. Karena kan kalau misalnya udah di kuliah kan, bahas politiknya tuh udah lebih jauh lah daripada anak SMA bahas politik kan. Ternyata Sasi tahu kalau misalnya pilihan Sasi itu nggak salah. Gitu sih Pak sebenarnya. Kalau berawal dari passion. ya, ya, ya. Jadi lebih sebenarnya ada garis benang merah ya. Karena sama sekedar ingin tahu, kemudian lebih detail lagi di kampus ingin tahu tentang bisnis dalam hal ini. Setelah menjadi seorang mahasiswa, adakah yang berbeda dari cara pandang seorang Sasi ketika melihat aspek bisnis ataupun manajemen dan sebelum dan sekarang sesudah menjadi seorang mahasiswa? Kalau sebelum Sasi masuk sebelum Sasi semasa Sasi SMA mandang bisnis manajemen itu kayak ya udah berarti kita tinggal belajar tentang gimana sih cara manage sesuatu, ya paling banyaknya project, gak banyak teori, paling belajar ya bikin bisnis plan itu yang ada di otak Sasi. Pas masuk sih
ada sih emang pelajaran nge-manage sesuatu, tapi ternyata lingkupnya lebih besar aja. Terus kalau di UGM juga semester 1 tuh kita diharuskan buat ngambil semua mata kuliah. Jadi Sasi belajar semuanya, ilmu ekonomi, akuntansi, matematika ekonomi, itu kita harus pegang dulu basicnya. Itu sih yang Sasi lumayan kaget, karena kan harus ketemu sama matematika ekonomi, yang ternyata matematika ekonomi itu matematika IPA. Terus Sasi harus ketemu sama statistika lagi, itu yang bikin lumayan kaget sih, yang kayak perspektif tentang bisnis manajemen tuh lumayan beda di kuliah. Dan ternyata selama kuliah juga bisnis manajemen tuh cakupannya lebih luas, nggak sekedar cuma gimana cara nge-manage orang, tapi bener-bener dari selak beluk ya, kayak cara marketing, jenis-jenis marketing dan segala macam tuh saya sih pelajarin banget. Tapi saya sih enjoy sih karena emang suka kan, passionnya situ, soalnya basically kita tuh kalau di kelas ya discuss gitu sih. Itu sih paling Pak. Lebih luas aja cakupannya ternyata. Oh ya. Meskipun baru 1 semester ya, Udah semester. tradisi belajar seperti apa yang menurut Sashi unik atau mungkin bagus di kampus yang Sashi alami sejauh ini? Kalau tradisi belajar, mungkin kalau dari Sasi sendiri gitu Pak maksudnya. Soalnya kalau dilihat dari keseluruhan tuh agak susah karena kan Sasi online ya. Jadi nggak bisa juga menganalisa dari teman-teman yang lain itu gimana gitu cara belajar mereka. Tapi mungkin menurut Sasi kuliah itu jauh lebih individualis sih. Kayak ya udah belajar sendiri-sendiri. Gak kayak SMA kan gampang lah mau kerja sama segala macem. Terus lebih banyak baca sih, harus lebih banyak baca. Beda banget dari SMA-nya. Harus lebih banyak baca, nganalisis jurnal sendiri, teori-teori segala macam. Gitu sih Pak. Dan bedanya kalau online, soalnya saya sih nggak tahu kalau tradisi belajar di UGM sama offline kayak gimana karena belum pernah ngerasain kan. Tapi so far kalau online ya nggak jauh beda sih sama SMA. Karena kan platformnya sama, Zoom. Dosen masuk segala macam. Ya masih sama sih Pak. Bedanya itu cuma lebih individualis aja teman-temannya, jadi kita harus lebih nge-push aja gitu buat belajar sendiri. Pernah ada kendala yang Sashi alami selama belajar online selama menjadi seorang mahasiswa? Selama belajar online ada sih. Jujur Sashi salah satu mahasiswa yang mendukung offline. Maksudnya ya semoga kalau nanti COVID udah aman gitu di Indonesia, Sashi sangat-sangat mendukung offline karena offline itu bener-bener nggak ada boundaries gitu. Kita mau ngasih opini, kita bisa langsung raise hand, kita bisa langsung ngomong, kita bisa discuss. Kalau kita nggak ngerti sesuatu, bisa langsung tanya ke dosen atau ke asisten dosen. Tapi kalau online, kita terbatas sama teknologi kan Pak. Kita cuma bisa di platform Zoom aja. Kalau mau raise hand, nanti teman-teman yang lain off cam jadi mikir-mikir raise hand nggak ya. Kayak ada lah, pasti ngerasa banget sih batasan kayak gitu. Itu agak nggak enak. Terus kalau misalnya dosen ngejelasin sih, saya sih ngerasa dosen-dosen UGM bagus banget kalau ngejelasinnya juga PPT-nya lengkap, terus kayak ada kuis segala macam, tugas-tugasnya juga bikin ngerti. Tapi mungkin ya semua orang mungkin ngerasa gitu ya sama pembelajaran online agak lebih susah ngerti aja karena mau gimana pun komunikasi secara tatap muka tuh udah terbaik lah daripada online. Kalau saya sih mendukung pendapat itu ya. Gitu sih Pak. Kendala ya itu yang tadi saya sebutin. Ini kan baru semester 1 ya. Kalau boleh tahu gambaran Sashi ke depan, in general, target pendidikan Sashi arahnya kemana? Atau mungkin seperti apa? Jadi kan dijelaskan ada double degree kan? Ya. Setelah ini nanti Sashi akan dapatkan 2 gelar dari kampus mana saja. Kemudian apakah nanti Sashi akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, strata 2 begitu? Kalau Sasi sih mikirnya untuk sekarang yang ada di pikiran Sasi, yang penting Sasi lulus double degree itu dulu aja. Karena kalau double degree di UGM itu sama sih di UI juga itu ada minimal IPK Pak. Jadi kalau misalnya IPK Sasi di bawah minimalnya itu, Sasi nggak bakal bisa double degree. Nah makanya tujuan pertama Sasi itu double degree itu universitas yang Sasi mau itu antara di Belanda sama di Australia. Masih belum bisa decide sih, karena kan masih mahasiswa baru ya, belum nanya-nanya banyak juga. Mungkin nanti kalau misalnya udah mendekati double degree, bakal research lagi.
Terus kalau setelah dari UGM, pengennya sih S2. Pengennya S2 di luar negeri pastinya. Tapi ya masih belum tahu juga sih Pak. Kalau pengen sih mau S2. Tapi ya soalnya menurut saya sih kalau pengen lebih gampang cari kerja zaman sekarang kayaknya sih harus S2. Makanya insya Allah lah pengen S2 di luar negeri. Ya, sebenarnya kalau untuk lanjutan sampai dengan S2 tadi, sebenarnya bagaimana sebaiknya ketika kita dalam hal ini belajar, target yang seharusnya sebaiknya kita dapatkan tuh apa sebenarnya ketika kita masuk ke perguruan tinggi? Apakah tadi supaya mendapatkan wawasan yang luas atau mendapatkan pekerjaan? Sebenarnya target tertinggi dari saya dari katakanlah sekarang S1, nanti S2, dan bisa jadi nanti akan sampai ke S3. Sebenarnya yang hal paling mendasar, fundamental yang harus selalu menjadi pegangan itu apa yang harus saya lakukan? Target SASI gitu Pak. Jadi ketika S1, nanti lanjut S2, S3, ada kan semacam bukan rambu-rambu ya, sesuatu yang akan selalu SASI bawa di jenjang seperti apapun S1, S2, S3. Kalau menurut saya sih jangan, kalau misal dalam hal belajar ya, buat nanti S1, S2, S3, yang menurut saya sih penting banget itu, jangan takut bertanya sih Pak. Itu paling penting menurut saya sih, karena belajar sendiri-sendiri. Zaman sekarang tuh, orang tuh pintar-pintar semua. Mereka juga pasti belajar sendiri-sendiri di rumah. Tapi kalau saya lihat di kelas, walaupun pasti bukan termasuk orang yang partisipatif banget nih kalau di kelas, tapi kalau yang saya lihat, kalau misalnya kita mau dapat nilai bagus di S1, S2, S3, kayak kita harus punya curiosity yang tinggi. Jadi kita nggak takut buat nanya gitu. Ya, dan itu fakta itu terjadi dari level mungkin mungkin kita dulu sesi SMP, mungkin SMA, budaya curiosity itu sangat minim ya. Boleh, dengan pengalaman saya sih, kenapa sih terjadi? Kenapa? Bukan hanya bahkan yang mereka sudah paham pun bukan tidak berani bertanya, jarang bertanya, apalagi yang mereka mungkin belum paham. Jadi mereka lebih mengandalkan, katakanlah begini, ketika sebuah ilmu sudah ditransfer, sudah disampaikan, sudah dijelaskan, kita lebih cenderung bersikap pasif tadi, bukan partisipatif. Meskipun kadang, ya jadi apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat teman-teman saya atau katakanlah siapapun sekarang, kenapa sih mereka jarang sekali bertanya? Karena faktor mindset, ketika kemudian ditanya akan dianggap tidak mengerti, atau mungkin faktor sosial budaya lingkungan yang ya udah teman saya nggak nanya, akhirnya buat apa saya nanya. Ini yang kalau saya sih mewakili generasi milenial nih, apa yang terjadi di lapangan? Kenapa teman-teman itu budaya curiosity-nya itu kalau boleh dibilang masih belum terlihat ke permukaan? Kalau menurut saya sih budaya di Indonesia kita takut bertanya tuh udah ada dari sasi SD deh kayaknya. Dan itu tuh selalu karena takut dijudge orang lain. Jadi mereka tuh takut mungkin pertanyaan mereka terlalu nggak berbobot atau apa segala macam. Jadi mereka takut gitu dijudge orang lain. Atau mungkin mereka takut ngomong. Atau bahkan ada beberapa, kalau misalnya masih kecil-kecil ya, mungkin SD, SMP, rata-rata sih menurut saya sih alasannya sih karena mereka takut dijudge orang lain, gak enak, malu sama temen-temennya. Tapi kalau udah SMA ke atas, mungkin menurut saya sih ada juga orang yang emang mereka males aja. Mereka merasa, mungkin Sasi juga kadang ada di posisi itu ya. Iya emang iya sih. Kayak kadang tuh Sasi juga yang udah menerima materi nih, misal dari dosen atau dari guru, merasa udah cukup gitu loh Pak. Nggak punya keinginan buat, apa ya, lebih kritis lagi, apa yang kira-kira bisa ditanya ya, kayak ngerasanya, udah kok udah ngerti, udahlah udah. Padahal menurut saya sih itu masih banyak sebenarnya yang bisa digali. Cuman kitanya aja yang kadang tuh terlalu males buat berpikir kritis. Menurut saya sih itu sih. Tapi kalau selama saya kuliah itu udah lumayan berkurang sih budaya takut bertanya itu dibanding waktu sekolah ya, SD, SMP, SMA. Kuliah tuh orang tuh udah sering tanya, apalagi sekarang kan pemerintah tuh ngadain active learning ya kurikulumnya. Nah itu sih yang memacu anak-anak, kayak karena mereka dikasih poin plus ini segala macem. Tapi biasanya kalau kelas yang nggak ada poin plus atau gurunya tuh nggak interaktif sama siswanya,
pasti nggak bakal nanya Pak. Sebenarnya tuh kadang ada faktor dari gurunya juga. Kalau gurunya emang ya udah terus-terusan ngejelasin materi, nggak ada interaksi sama siswa sama sekali, nggak akan ada terjadi tuh interaksi tanya jawab antara guru dan siswa. Ya, jadi meskipun sebenarnya bisa jadi tidak sepenuhnya katakanlah kekhilafan ini ada di pihak teman-teman SASI ya, ada di pihak siswa dalam hal ini. Bisa jadi kekhilafan ini bisa jadi juga karena faktor stimulusnya yang tidak merangsang, tidak mengarahkan supaya mereka bertanya. Jadi analoginya seperti ini. Belajar itu seperti kita menyiapkan sebuah teko atau mungkin gelas dan kemudian katakanlah dari guru ataupun dosen sudah siap untuk menuangkan. Jadi polanya seperti itu, jadi setiap kali siapapun masuk kelas, mereka sudah siap dengan buku putih mereka, siap untuk mencatat, mereka sudah siap dengan tab mereka, siap untuk menulis. Jadi seolah ilmu itu adanya di luar sana, padahal sebenarnya ilmu itu ada dalam diri mereka, cuma karena faktor tadi gurunya belum terbiasa untuk membangkitkan potensi mereka, jadi seolah yang terjadi adalah pendidikan itu semacam sebuah yang menuangkan air ke dalam sebuah gelas. Jadi akhirnya orang cuma bisa menerima dan meminumnya tanpa pernah sekali terinspirasi untuk bertanya. Belajar dari pengalaman Pak Agus juga dulu ketika studi di perguruan tinggi, Pak Agus punya prinsip pantang keluar ruang kuliah sebelum saya mengajukan pertanyaan ke dosen. Jadi setiap kali dan yang Pak Agus biasakan dulu ketika masih menjalani kuliah seperti itu, ada dua pantangan yang Pak Agus selalu lakukan. Pertama, pantang keluar ruang kuliah sebelum saya bertanya ke dosen, apapun bentuk pertanyaan. Dan kemudian yang kedua, pantang untuk duduk paling belakang, selalu nomor satu dan paling depan. Karena sebenarnya itu ada korelasi dengan pantangan yang pertama. Dengan semakin dekat dengan dosen, jarak semakin dekat, potensi untuk bertanya jadi semakin mudah. Berbeda ketika lokasinya jauh di belakang. Baik, saya tentang tadi budaya korisip ya. Jadi ya bersyukurnya semakin dewasa mereka, semakin dewasa teman-teman, budaya itu semakin muncul ya. Dan paling saya itu karena faktor budaya juga. Karena di level perguruan tinggi memang mereka lebih mengutamakan riset ya, lebih mengutamakan daya nalar untuk selalu berpikir kritis yang tadi saya sampaikan. Kemudian sekarang saya sudah masuk ke menjadi seorang mahasiswa di manajemen ya, bisnis terutama, dan tadi masih ada ketertarikan dengan politik katakan dalam hal ini politik secara umum in general, dan bisa jadi sekarang salah satu tahapan untuk saya lebih mengenal dunia politik bisa jadi pintunya adalah mungkin ya BEM tadi. Adakah yang menarik yang ingin saya sampaikan tentang BEM yang saya bergabung saat ini? Menurut Sasi, kalau misalnya Sasi nggak ikut BEM, mungkin nggak bakal banyak apa ya bilangnya orang-orang baru yang Sasi temuin yang sifatnya berbeda-beda, pola pikirnya beda-beda itu di BEM. Karena kalau di kuliah itu kita mungkin ya kekurangannya online tadi itu ya. Karena kan kita di kelas tuh cuma belajar, nggak yang ngobrol sama teman-teman. Jadi ya ketemu temen tuh nggak tahu isi pikiran dia apa, taunya cuma pikiran tentang bisnis manajemen aja. Tapi kalau tentang hal lain tuh Sasi temuinnya di BEM. Nah, di BEM itu sebenarnya Sasi juga bukan ikut BEM-nya, bukan yang BEM universitas, Sasi ikutnya BEM fakultas. Tapi ada bagian yang di bagian sosial politiknya, kayak kajian strategis gitu. Nah, waktu itu tuh Sasi decide buat milih ke kajian strategis itu karena pengen tahu aja dunia politik kayak gimana. Karena kalau masuk ke bagian yang lain itu pasti sama aja, ujung-ujungnya bisnis manajemen, terus ya biasalah divisi-divisi dalam organisasi gitu kan. Pas masuk ke dalam situ ya bener-bener ketemu orang-orang yang pemikirannya tuh kritis banget. Bahkan Sasi tuh sampai yang kayak speechless dan wow, ternyata tuh ini orang-orang yang selama ini tuh ya bikin kayak ya mahasiswa kritis yang sering ngasih respon terhadap kebijakan pemerintah tuh ya itulah salah satu dari orang-orangnya gitu. Di situ saya sih ngerasa sih kayak bener-bener gimana ya dunia politik tuh sesuatu yang menurut saya sih rumit lah. Jadi saya sih nggak
terlalu into, tapi saya sih tetap yang coba aktif di situ sih, karena sebenarnya di kajian strategis itu bukan cuma politik doang, kayak kita masih bahas-bahas isu-isu umum kayak kekerasan seksual, terus mungkin budaya patriarki dan lain-lain itu kita masih bahas, dan mungkin pasti lebih ke arah situ jadinya. Waktu itu sempet sih bikin kajian bareng temen tentang yang lebih ke arah politik gitu. Itu juga Isa sih suka sih itu. Cuman kalau misalnya udah ke arah yang partai-partai gitu sih nggak terlalu sih. Tapi mungkin kalau orang yang suka politik sih itu bakal seru banget ya. Itu sih Pak. Yang saya sih temuin beda tuh ya pemikiran kritisnya itu, dan mereka tuh berani banget buat ngasih pendapat. Dan itu keren menurut saya sih. Mereka nggak ragu nih nulis sesuatu yang mungkin bisa dibilang kontroversial lah, agak agak gimana gitu kalau diupload ke media sosial, tapi mereka nggak takut karena mereka ngerasa itu dibutuhkan gitu. Dan hal-hal kecil juga mereka tuh bisa mengkritisinya, kayak misalnya pengangkatan Panglima TNI, dari hal kayak gitu aja mereka bisa tuh mengkritisi hal-hal yang mungkin dianggap agak-agak gimana gitu. Mereka tuh tetap bisa, tapi dikemasnya juga gak yang menghina isu SARA segala macam atau menghina pihak sana juga enggak. Mereka cuma ya menurut saya sih hebat aja sih orang-orang itu bisa bikin tulisan yang nge-describe pemikiran mereka tanpa iya bahasa-bahasa kasar apa segala macam, ya bagus gitu, dikemasnya tuh elegan. Keren aja sih. Saya tuh ngerasa ketemu orang-orang kerennya tuh di situ sih. Yang kayak wow. Ya. Mungkin ini sebenarnya sudah dari obrolan yang tadi kita lakukan, sebenarnya sudah ada semacam mainframe ya, kerangka utamanya. Bahwa ketika nanti bisa jadi ketika saya sudah punya waktu longgar ingin menulis sebuah buku biografi, mungkin bagus sudah bisa tebak nanti kira-kira judul buku biografinya apa. Start from curiosity, jadi berawal dari keingintahuan itu yang mengatakan Sasin menjadi saat ini. Itu satu sisi yang mungkin jadi akan seperti itu ya, karena ini uniknya. Jadi orang ketika orang merintis masa depan mereka berdasarkan sebuah argumen teoritis atau mungkin harapan-harapan, tapi seorang Sasin sebagai dan cuma pengen tahu saja, tapi kan itu mau tahu Sasin jadi sosok saat ini. Cuma ini yang terjadi, ini dari perspektif Pak Agus kan. Curiosity ini bisa menjadi sebuah pedang ya, pedang satu sisi bisa katakanlah membunuh lawan, tapi sisi yang lain bisa jadi membunuh diri kita. Ketika curiosity itu kalau selama ini kita hanya bersandar pada reason keingintahuan saja, oke, saya akan coba ini karena saya ingin tahu, saya ingin coba ini karena saya ingin tahu, akan ada peluang ketika bisa jadi nanti kita akan terjerumus pada hal yang tidak kita inginkan. Nah, sisi yang lain, curiosity yang dilandasi oleh sebuah filter pemikiran, sebuah filter bagi masuk bagus. Ada curiosity, ingin tahu karena cuma ingin tahu saja. Ada yang ingin tahu karena memang dia jalan sebuah reason yang kuat. Oke, saya sekarang belajar ekonomi, dan saya mau nggak mau saya harus belajar tentang politik. Kenapa? Karena nanti ketika saya menjalankan bisnis, itu pasti juga akan ada hubungannya dengan politik. Jadi mau nggak mau saya harus mulai belajar tentang politik, belajar tentang situasi sosial budaya. Jadi gimana supaya saya sih, ini kan dari SMP ke SMA curiosity masuk kan, kemudian sekarang SMA ke kampus juga curiosity masuk. Tapi tentu seorang sasi tidak ingin kedepannya hanya sebatas curiosity, tapi dan curiosity berdasarkan by reason, sesuatu yang memang sudah bertujuan. Adakah sasi pernah mengalami semacam apa ya, dejavu semacam itu? Dejavu gimana Pak maksudnya? Perasaan yang sama, jadi kayaknya sesuatu yang terulang. Aku pernah mengalami hal ini sebelumnya. Ingin dulu saya masuk SMA karena ingin tahu sekolah yang mungkin tidak seperti yang teman-teman saya jalani, dan ketika sekarang saya ingin masuk kampus pun juga saya sedikit banyak juga ingin tahu tentang dunia ekonomi dan bisnis. Nah, apakah nanti kedepannya saya juga akan gimana caranya seorang saksi supaya saya juga, meskipun saya punya curiosity, tapi tetap saya suatu harus curiosity berdasarkan sebuah tujuan, berdasarkan sebuah alasan yang saya harus nggak asal curiosity, nggak asal ingin tahu saja. Sebenarnya mungkin kalau misalnya yang alasan Sasi waktu masuk dari SMP ke SMA itu benar-benar cuma
curiosity doang gitu kan. Iya. Cuman kalau udah makin kesini juga Sasti udah mulai ngerti lah, kayak misalnya Sasti masuk BEM nih, Sasti nggak yang asal penasaran doang, tapi emang ada tujuan Sasti tuh, Sasti tuh pengen mengembangkan diri juga, kayak masuk ke Kastrat gitu. Sasti emang penasaran nih sama dunia politik, tapi selain itu Sasti tuh emang dari dulu tertarik sama dunia jurnalis gitu tuh. Sasti tertarik, dan Sasti pengen Sasti di Kastrat itu harus bisa bikin tulisan yang sesuai gitu sama ya kayak penulis-penulis lain yang di post di jurnal-jurnal. Sasti harus bisa. Jadi sebenarnya kalau udah mulai ke sini, ya benar kata Paul tadi sih, rasa keinginan tahu Sasi itu pasti ada alasan yang nggak mungkin yang kayak asal aja kayak Sasi masuk UGM. Sasi nggak yang penasaran doang sama ekonomi, enggak. Bahkan yang di motivation letter Sasi masuk UGM juga Sasi bilang kenapa Sasi masuk Fakultas Ekonomi itu karena ya Sasi tuh pengen Sasi jadi bagian dari orang-orang yang bisa lah ngebantu lapangan kerja setidaknya, terus Sasi bisa lah nge-build lah startup Indonesia tuh jadi lebih baik lagi. Maksudnya Sasi tuh pengen bisa jadi salah satu dari orang yang berperan gitu buat ekonomi di Indonesia, walaupun mungkin perannya nggak gede, tapi setidaknya aku pengen jadi orang-orang yang misalnya nanti someday beberapa tahun ke depan itu bakal diceritain kayak ada loh nih generasi 2003 mereka jadi agent of change di perekonomian Indonesia, jadi bombastis banget. Nah, I want to be a part of it. Aku nggak mau aku cuma baca dan aku kayak keren ya mereka, nggak mau aku nanti bisa cerita ke anak-anak aku atau siapa kalau aku tuh jadi part of it gitu. Jadi dari dulu tuh pasti ada sih, kalau semenjak aku masuk kuliah ya, semenjak aku di SMA, semenjak aku udah mulai ya punya pemikiran yang cukup dewasa lah, aku pasti ada alasan kenapa aku mau mencoba sesuatu. Tapi soalnya emang bener kata Paul, kalau misalnya aku cuma iseng-iseng aja waktu SMP, ya buktinya waktu SMA aku masih ada masa-masa aku ragu kan, masih ada masa dimana aku pengen balik lagi, nyesal segala macem. Nah, aku nggak mau itu terjadi lagi, makanya mulai sekarang aku harus punya alasan. Jadi karena alasan kuat aku itu, aku nggak bakal yang menyesali keputusan aku gitu, kayak atau berpikir aku salah nggak sih ini, karena kalau udah punya alasan itu pasti ada hal positif yang bisa aku ambil. Iya, bagus. Berarti kuris itu tetap harus ada limitation ya, harus ada batas. Suatu saat Anda harus benar-benar menjadikan kuris itu menjadi arah hidup Anda. Dan saya sudah mulainya sekarang di awal semester ya, dengan bergabung di BEM. Nah, sekarang kalau boleh Sasi berbagi ke teman-teman pengalaman Sasi mungkin ya. Karena dengan tadi melihat kondisi, tidak semuanya memang, tapi yang sering ditemukan adalah budaya curiosity itu mungkin masih belum begitu menjadi budaya. Adakah semacam tips buat teman-teman Sasi, bagaimana caranya supaya kita bisa terus mengasah rasa keingintahuan kita tentang apapun, tentang apapun, dan bisa jadi without boundaries, jadi tanpa harus, kan bisa jadi karena kita ingin tahu, bisa jadi ini ya, karena kita ingin tahu sebuah hal, tapi kemudian karena kita barangkali norma-norma ketimuran kita membatasi, misalnya jangan ke apa, katakanlah ke tempat-tempat yang memang mungkin tidak baik untuk dikunjungi, mungkin bagus tidak perlu sebutkan tempatnya. Kita sebenarnya ingin tahu, tapi kemudian karena ada norma ketimuran ini nggak baik. Jadi bagaimana seorang Sasi berbagi tips cara supaya kita lebih naluri keingintahuan kita itu lebih muncul, lebih terlihat, apakah mungkin pengalaman Sasi adakah semacam itu? Kalau menurut Sasi, buat orang bisa punya rasa banyak ingin tahu itu yang pertama banyak baca. Sekarang baca kan nggak di buku doang ya, di HP juga bisa. Kita lihat Twitter, lihat Line, lihat berita segala macam. Kalau kita sering-sering baca juga pasti kita bakal kepo, Pak. Karena menurut Sasi, generasi Sasi ini rata-rata kepo sih. Cuman karena sebenarnya kita udah banyak kepo nih, tapi kita tuh harus berani juga, berani buat nanya, berani buat cari tahu. Dan jangan mageran deh, jangan yang kayak ntar dulu deh, langsung aja udah. Kalau misalnya kita penasaran sama sesuatu, ya udah dobrak aja apa yang dipenasaranin apa aja. Karena kalau kita penasaran sama sesuatu, pas kita dapet nih apa yang kita cari, somehow kita bisa dapet sesuatu lagi yang bikin kita penasaran lagi, dapat lagi, tapi gimana ya, mas aku tuh advantage juga buat kita, dapat pengetahuan, dapat lagi. Sama yang menurut aku penting, bersosialisasi. Karena kalau kita punya banyak temen dan
dari berbagai macam, misalnya dari berbagai macam ya lingkup pertemanan lah, nggak yang di situ-situ aja. Itu yang dia omongin tuh bakal beda, perspektifnya bakal beda, dan itu bakal bikin kalian tuh makin punya rasa ingin tahu gitu. Kayak kata Pak Awa tadi, mungkin ada orang-orang yang pengen tahu nih ke tempat-tempat yang kayak gitu tuh ngapain sih? Apa sih orang cari di situ? Mungkin kan biasanya orang tuh keponya kan gitu kan. Tapi mungkin kita agamanya Islam, jadi kayak adalah kita nggak boleh lah ke sana. Cuma kalau misalnya kita bergaul nih, tapi kita disclaimer kita harus punya prinsip ya, kayak kalau emang kita nggak melakukan ini ya jangan. Tapi kalau emang pengen tahu, ya dengan kita bersosialisasi kita bisa tahu gitu. Ya, kita bisa tahu kayak oh ternyata mungkin emang nggak sesuai gitu sama prinsip kita apa ini segala macam. Tapi ya benar kata Pao tadi, kalau mau cari rasa ingin tahu itu pasti kita harus bersosialisasi, dengar perspektif banyak orang, baca banyak berita. Tapi kalau kita keinginan tahunya nggak ada batasnya, ya kayak tadi, misalnya kita orang Islam nih, tapi kita kepo nih sama hal-hal yang nggak dibolehin dalam Islam. Kita bersosialisasi, kita jadi tahu. Kalau kita nggak berprinsip, kita nggak punya boundaries, kita nggak punya ya, tujuan kita ini sebenarnya mau ngapain, gampang pasti kita ke pengaruh sama orang. Cuma kalau kita udah punya prinsip, udah oke, kita stop, kita sekedar tahu, udah tahu. Yang penting kita tahu gitu kan. Cuma prinsip kita masih yang sama, kita nggak bakal masuk ke arah-arah yang negatif. Itu sih menurut saya. Ya. Mungkin penampilan luarnya suka baca, haus akan pengetahuan, wawasan, kemudian suka bersosialisasi. Tapi penampilan dalamnya adalah Anda harus punya prinsip gitu ya, Sasi ya. Iya, benar. Pertanyaan terakhir nih, setelah hampir larut malam nih. Iya. Setelah Sasi ini mungkin relate sama ketika Sasi SMA dan sekarang Sasi juga kuliah. Setelah Sasi melihat generasi saat ini dan mungkin nanti generasi masa depan, sebenarnya tipikal generasi yang memang katakanlah itu ideal atau mungkin generasi yang memang remaja yang sejati atau mungkin ya katakanlah generasi sejati itu seperti apa dalam sudut pandang seorang Sasi? Kalau menurut Sasi, sebenarnya generasi Sasi ini banyak positif ya. Cuman ya itu ada jeleknya juga. Kalau kita mau jadi benar-benar generasi yang sejati kayak kata Pao tadi, sebenarnya kita tuh udah bagus, rasa ingin tahunya tuh udah bagus menurut Sasi. Terus kita juga mostly anak-anak zaman sekarang tuh beranilah berpendapat tentang kebijakan pemerintah atau sekedar kayak berpendapat tentang apapun tuh mereka udah berani mengakui diri mereka atau kayak ya pasti Pak juga sering lihat kan anak-anak zaman sekarang juga berani berpendapat. Tapi terkadang emang yang nggak kita punya itu kadang kita suka lupa sama budaya kita sendiri kayak sopan santun, tutur kata segala macem. Itu sih yang menurut Sasi harus dikuatin. Sebenarnya rasa ingin tahu kita tuh udah pas, terus berani berpendapat kita juga udah parah, bisa dapetin dari mana-mana aja informasi, udah pasti pemikiran kita udah lebih open minded dan lebih variatif lah, ide-idenya tuh lebih berkembang banget. Cuman yang terakhir itu kita tuh harus merhatiin banget di budaya kita tuh harus tetap dijaga kayak sopan santun, terus ya kalau kita di sosmed jangan yang terlalu gimana-gimana gitu deh. Gitu sih menurut Sasi. Ya. Banyak positifnya, tinggal diberdayakan ya sebenarnya. Sebenarnya iya Pak, sebenarnya generasi ini tuh keren. Cuman kadang tuh mungkin karena platform kita terlalu banyak dan kita terlalu berani berpendapat, jadi kita suka over aja gitu. Ya. Oke, pesan Sasi untuk teman-teman bagi mereka yang ingin masih mencari jati diri barangkali. Kalau menurut Sasi sih, ya jangan takut buat jangan takut buat cari tahu tentang sesuatu yang emang kita pengen cari tahu gitu. Karena prinsip Sasi dari dulu itu apapun yang kita jalanin pasti ada positifnya, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Mau itu jelek apa kek, pasti ada yang positifnya kok. Jadi ya jangan takut lah buat menjalani hidup gitu. Ya.
Terima kasih obrolan yang sangat luar biasa, Sasi. Sudah hampir 1 jam, lebih tepatnya 60 menit nih. Semoga selalu sehat ya. Pandemi lekas normal, Sasi bisa ke Jogja Amin. dan kita semua bisa beraktivitas seperti semula ya. Terima kasih Sasi. Sampai ketemu di konten berikutnya. Semoga pilihannya lancar, lanjut S2, S3, pada double degree. Amin. Terima kasih. Bagus izin untuk live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.